Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini, kita akan belajar tentang bagaimana proses masuknya Islam di Nusantara, tentang kepercayaan masyarakat Nusantara sebelum Islam. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Bagaimana kepercayaan masyarakat Nusantara itu sebelum Islam, agama apa yang mereka anut. Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentang animisme. Apa itu animisme? Animisme adalah kepercayaan yang menganggap setiap benda mempunyai roh yang dapat mendatangkan keselamatan bagi kehidupan manusia. Yang kedua adalah dinamisme. Adalah pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal menetap di tempat-tempat tertentu seperti pohon-pohon besar. Nah, arwah nenek moyang itu sering dimintai tolong untuk urusan mereka. Dan yang terakhir adalah tentang kepercayaan terhadap agama Hindu dan Buddha. Bukti masuknya Islam di Nusantara pada abad ke-13 Masehi terdapat 4 catatan yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah catatan perjalanan Marco Polo. Cerita ini mengisahkan perjalanan Marco Polo di Sumatera Utara. Pada saat itu, Marco Polo sempat singgah di kerajaan Islam Samudra Pasai pada tahun 1292 Masehi. Catatan yang kedua adalah berita Ibnu Battuta, merupakan penjelajah dunia yang pernah singgah ke Nusantara pada abad ke-14. Pria Maroko itu mampir ke Pasai pada tanggal 24 Februari 1304 Masehi. Yang ketiga adalah batu nisan Malik As-Saleh, Raja Samudra Pasai pada tahun 1297 Masehi, dan yang terakhir adalah makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang wafat pada tahun 1419 Masehi. Golongan pembawa agama Islam di Nusantara yang pertama adalah para saudagar atau para pedagang yang berasal dari Gujarat maupun Persia. Yang kedua adalah kaum mubalik atau kaum orang-orang yang ahli dalam bidang agama Islam. Yang ketiga adalah kaum sufi atau kaum tasawuf. Cara masuknya Islam di Nusantara terdiri dari 5 hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah melalui perdagangan, yang kedua melalui perkawinan, yang ketiga melalui pendidikan, keempat tasawuf, dan yang kelima adalah kesenian. Dalam teori masuknya Islam di Nusantara, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah teori Gujarat. Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang Gujarat atau India yang beragama Islam pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Persia. Masuknya Islam di Nusantara melalui peran pedagang Persia yang dalam perjalanannya singgah di Gujarat sebelum ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Yang ketiga, teori Mekah. Islam datang ke Nusantara dibawa langsung oleh para pedagang Muslim yang berasal dari Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi.
Dalam masuknya Islam ke Nusantara dari Arab melalui dua jalur, yang pertama adalah jalur utara dengan rute Arab, Mekah dan Madinah, kemudian Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Sedangkan jalur selatan dengan rute Arab, Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Beberapa faktor agama Islam dapat diterima di Nusantara. Yang pertama adalah syarat masuk agama Islam sangat mudah, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, Islam tidak mengenal kasta atau strata sosial masyarakat. Yang ketiga, upacara keagamaan sangat sederhana. Yang keempat, pengajaran Islam disesuaikan dengan adat tradisi Nusantara. Yang kelima, sifat bangsa Indonesia ramah tamah. Dan yang terakhir adalah runtuhnya kerajaan Majapahit. Tokoh-tokoh dalam penyebaran agama Islam di Nusantara yang pertama adalah Abdul Rauf Syingkel yang berasal dari Aceh. Yang kedua, Arsad Al-Banjari yang berasal dari Kalimantan. Yang ketiga, Wali Songo dari Jawa. Yang keempat adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan yang kelima adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Ibu akhiri, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.